Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, Studio Harmoni KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Saat ini hari Senin 13 Juli 2026. Studio Harmoni KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, saya sendiri sedang dibersamai oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah pegawai Kementerian Agama, ASN di Kementerian Agama. Yang menariknya bulan ini adalah bulan terakhir beliau mengabdi di Kementerian Agama. Terhitung insya Allah mulai Agustus beliau sudah memasuki masa pensiun. Iya, benar. Ibu Hajah Siti Kholisoh, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman atau rekan-rekan yang tergabung dengan Studio Harmoni KUA Larangan Pamekasan. Baik, terima kasih beliau. Di samping sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan. Perlu kita tanyakan kepada beliau supaya nanti bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua, terutama ASN yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama. Saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah posisinya saat ini staf Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Ya. Beliau mengabdi di Kementerian Agama selama 37 tahun 5 bulan. Ya. 37 tahun 5 bulan. Tentu ini bukan masa yang sebentar. Ini adalah pengabdian yang panjang, pengabdian yang lama. Beliau mengabdikan diri di Kementerian Agama 30 tahun, 37 tahun, 5 bulan. Berarti awal pengangkatan tahun berapa Ibu? Saya pengangkatan di Departemen Agama dulu, kantor Departemen Agama. Itu sejak bulan 3 tahun 1989. 1989. Luar biasa ini. Waktu itu saya masih umur 21 tahun. Umur 21 tahun. Pada saat itu belum berkeluarga, berarti masih single. Luar biasa. Sahabat Harmoni, di samping masa kerjanya yang begitu lama, 37 tahun 5 bulan itu, hebatnya lagi beliau di samping mengabdi di Kementerian Agama, pada jam di luar dinasnya pun beliau memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Beliau harus menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi single mom dengan 5 anak yang beliau besarkan sendiri. Tentu ini bukan keadaan yang mudah. Siang harinya beliau habiskan waktunya mengabdi di Kementerian Agama, malam harinya beliau habiskan untuk mengabdikan diri di keluarganya dengan mendampingi 5 anak-anaknya. Dan kabar baiknya adalah 5 anaknya berhasil beliau didik hingga mendapatkan gelar pendidikan yang jauh di atas beliau sendiri. Ini hebatnya beliau. Kita mulai dari awal dulu. Saya ingin tahu awal mula cerita Ibu masuk di Kementerian Agama, tolong diceritakan. Bagaimana
pertama Terima kasih kalinya. Ustadz Ainur dan teman-teman Harmoni KUA Larangan Kabupaten Pamekasan. Ini kebetulan kami diundang ini khusus karena saya akan menjalani purna tugas di bulan Agustus. Ya, sekaligus ini menjadi kenang-kenangan. Ya, jadi pengangkatan pertama saya itu ketika menjadi pegawai kantor Departemen Agama dulu, karena masih Departemen Agama bukan Kementerian Agama. Bulan 3, terhitung bulan 3 tahun 1989. Setelah itu sebetulnya saya itu tidak ada bayangan untuk menjadi pegawai waktu itu ya. Saya ingin melanjutkan pendidikan, tapi tahun 1988 bapak saya yang harus membiayai saya itu kuliah ternyata dipanggil Allah. Tahun 88. Ya. Setahun sebelum ibu diangkat. Ya, sebelum diangkat. Jadi waktu itu ada bukan tawaran, sebetulnya ada tes. Ya. Ditanya ke keluarga kami waktu itu, ada dari bagian personalia kantor Departemen Agama, siapa yang tidak kuliah, karena waktu itu kakak saya kebetulan ada 10 orang bersaudara. Ya, jadi 10 orang bersaudara. Iya, ibu yang nomor berapa? Saya nomor 5. Baik. Waktu itu kakak saya yang pertama itu kebetulan tidak ada di Indonesia, ikut suaminya tugas belajar di Australia. Saat itu ada di Australia. Iya, saat itu ada di Australia. Itu yang nomor berapa? Yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua itu baru diangkat, ya walaupun sudah diangkat jadi PNS di Sumeneb, itu masih belum bisa membantu orang tua saya untuk membiayai pendidikan kuliah, anak-anaknya. Pendidikan yang adik saya ada, termasuk adik-adik saya. Ya. Terus yang ketiga masih kuliah, yang 4 masih kuliah. Nah, yang nomor 5 ini saya ini sudah keluar SMA. Terus adik saya masih 5 lagi, masih SMP, ada yang SD, bahkan ada yang masih usia 5 tahun. Subhanallah. Jadi saya ada peluang untuk mengikuti tes di kantor Kementerian Agama pada saat itu. Jadi saya ikut dan alhamdulillah setelah bapak saya meninggal tahun 1988, saya SK keluar menjadi pegawai, masih pegawai dulu ya, bukan ASN, pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Dan saya mendapat tugas pertama kali itu ada di KUA Batu Marmar. Tapi bagi saya itu bukan satu hal yang berat karena saya masih waktu itu belum punya tanggungan. Ya, masih single. Masih single ya. Masih single ya, masih keluar SMA. Dan perlu diketahui jarak dari kediaman ibu ke Batu Marmar itu berapa menit perjalanannya? Karena saya waktu itu tidak tidak PP dari rumah ke kantor pulang lagi, enggak, tapi saya mondok waktu itu, tinggal di pondok pesantren As-Safiyah di Tambruh. Mondok sekalian bekerja berarti? Iya, bukan mondoknya sih, tidak ikut ngaji di sana, tapi karena saya tidak bisa mengikuti itu, hanya setelah pulang dari kantor istirahat hanya ya mondok maksudnya bermalam di sana. Bermalam di pondok itu. Ya, kebetulan luar biasa. Waktu itu masih ada almarhumah Nyi Safi yang sangat membantu saya, melayani saya di sana dengan putra-putrinya itu. Saya dianggap anak sendiri di sana, alhamdulillah selama 2 tahun. Baik. Selama 2 tahun tugas di Batu Marmar. Ibu mondok di pesantren apa tadi? Asy-Syafi'iyah. Baik, berarti tidak jauh dari kediaman ya, karena tidak pulang tiap hari. Ya, benar. Baik. Dengan bermodalkan ijazah SMA, pernah enggak Ibu merasa minder ketika berkolaborasi dengan teman-teman rekan kerja yang lain? Kebetulan pada saat saya diangkat tahun 89 itu untuk
untuk rekan-rekan Kemenak, pegawai Kemenak itu yang SMA itu banyak sebetulnya. Ya, Ya banyak. saat itu sarjana masih ini Ya, ya, masih jarang-jarang ya. Palingnya terkait dengan pejabat-pejabat itu saja yang Ya. yang apa namanya yang sarjana. Jadi saya itu bisa dalam arti bisa ngimbangi, tentu saja dengan saya tidak hanya bermodalkan ijazah SMA itu, tapi saya juga menggali bagaimana saya supaya tidak ketinggalan dari teman-teman yang lain. Tetap belajar. Ya, tentunya walaupun belajar tidak di pendidikan formal, insya Allah pengalaman itu akan lebih banyak membantu. Ya, berarti sama sekali tidak merasa minder. Tidak, kebetulan saya tidak pernah minder. Saya percaya diri itu atas kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Baik, luar biasa Ibu. Kalau dulu mungkin begitu, jadi yang sarjana itu kan sulit. Ya. Sarjana mungkin hanya beberapa orang ya. Tapi kalau seperti masa-masa saat ini misalkan, tapi dengan dengan semangat yang luar biasa, Ibu tetap bisa. Ya, bahkan begini, dulu itu ada program D2, Ya. Diploma 2. Kebetulan saya termasuk yang direkrut Untuk pegawai, kuliah. Ya, untuk kuliah. Nah, Dan untuk teman-teman yang lain sudah menyandang D2 itu banyak langsung melanjutkan ke S1. S1. Tapi waktu itu saya tidak bisa karena Allah memberikan amanah kepada saya, anak saya 5 orang. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu kebetulan saya tidak bisa sampai menyisihkan untuk kuliah lagi untuk jenjang karir saya. Jadi saya baik, saya ulangi, dari hasil gaji yang didapat tidak bisa nabung untuk hanya cukup untuk keperluan anak. Pendidikan anak, makan anak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah waktu itu memang saya masih ada tambahan penghasilan di luar kantor. Kebetulan saya sejak 1995 menjadi salah satu Master of Ceremony. MC. Oh betul. MC itu kebetulan tidak hanya di kantor, tapi saya bisa menghasilkan uang dari MC manten waktu itu. Oh, jadi memang Ibu ini di samping menjadi ASN di Kementerian Agama, beliau juga memiliki keterampilan nge-MC. Nge-MC. Jadi dari itu bisa dibuat tambahan. Ya, gitu ya. Alhamdulillah bisa menghidupi anak saya yang 5. Termasuk juga kebutuhan saya. Terus kemudian kalau misalkan dikasih pilihan, Ibu pilih yang mana? Gelar yang tinggi atau integritas? Tentunya sama-sama ya. Sama-sama diperlukan ya. Sama-sama diperlukan. Tapi saya walaupun tidak sarjana, hanya keluar SMA, tapi saya tetap berkomitmen untuk tetap mengabdi di Kementerian Agama sambil mengasah skill saya. Dalam arti ketika pengalaman-pengalaman itu saya diberi tugas, saya mau cerita dulu. Yeah. Waktu pindah dari KUA Batu Marmar menjadi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, kebetulan saya di seksi Pergurais dulu, Perguruan Agama Islam. Yeah. Nah, sekarang tidak ada, sudah diganti. Pergurais itu dulu Penais lingkupnya, mungkin sekarang. Bukan ya? Pergurais itu lingkupnya pondok pesantren, MI dan madrasah diniyah. Jadi lebih digabung di itu di ya. Pergurais itu. Sekarang kan dipecah. Penma itu untuk Ya, ada Penma, ada Penais. Pontren itu untuk itulah sudah. Ya, Bukan hanya Penais saja. Di Pontren juga Pergurais itu diambil sudah terkait pondok pesantrennya. Nah, ketika itu karena saya jarak kelahiran anak itu dari satu dan yang
satunya itu dengan adiknya agak mepet. Karena kebetulan kasih saya waktu itu almarhum Pak Lewafa menyampaikan, Beenria dek remah cara nah maju, mun tak bisa norok penataran, sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar masih menyusui. Nah, luar biasa. Seperti itu. Sehingga waktu itu saya menyampaikan ke Pak kasih saya itu, enggak apa-apa Pak, saya sambil hamil Pak, sambil ikut penataran, enggak apa-apa. Saya seperti itu. Nah, dari tugas-tugas kantor yang diberikan kepada saya ikut sosialisasi, dulu bukan sosialisasi tapi penataran yang sering saya ikuti, akhirnya saya waktu itu bisa menjadi kalau misalnya diundang mewakili kasih, karena materi-materi sudah saya terima, itu saya bisa menjadi narasumber ke lintas sektor. Kemana-mana ya, sudah. Kemana-mana, bahkan yang terakhir saya kurang 5 bulan mengabdi di Kementerian Agama, ada salah satu kepala dinas yang menyampaikan ketika saya hadir di situ, karena Pak Kasih menugasi saya menjadi narasumber di situ, langsung menyampaikan, kok boleh terus yang menjadi narasumber dari Kemenak seperti itu. Bermodalkan ikut penatarannya. Ya, sehingga saya sampaikan, Pak mohon maaf, mungkin 5 bulan lagi bukan Bu Holiso Pak yang jadi narasumber seperti itu. Ya alhamdulillah, jadi tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kami di kantor Kementerian Agama luar biasa untuk membuat saya lebih maju. Saat itu anak-anak masih kecil. Ya. Masih kecil, Ibu rajin ikut penataran. Ya. Jadi kalaupun tidak memiliki ijazah formal tapi bermodal rajin ikut penataran, akhirnya bisa juga mengasah skill yang lain ya untuk meningkatkan kemampuan juga. Yang ini yang ingin saya tahu, di rumah kan sudah ada 5 orang anak. 5 orang anak ini tentunya tidak mudah. Jadi menjaganya tidak mudah, membesarkannya termasuk juga tantangan terberatnya mendidiknya. Tentu tidak mudah. Hal itu dapat dilalui oleh ibu dengan tidak mengurangi semangat yang diberikan ketika mengabdi di Kementerian Agama. Resepnya apa? Kalau di sini saya membahasakan malam sibuk dengan 5 anaknya, siang harus tersenyum berangkat ke kantor. Ya. Mau tidak mau masuk kantor ini kan harus tersenyum. Ya. Walaupun di pundak terasa berat bebannya. Ini yang ingin kita tahu sebenarnya. Jadi Ustaz Ainur, saya sampaikan di sini bahwa saya itu salah satu orang yang gagal dalam perkawinannya. Jadi saya ketika punya anak 5 itu, saya akan ceritakan di sini bahwa di akhir 2011 saya firok dengan keluarga. Dan alhamdulillah 2011 saat ini sudah punya 5 anak ya Bu ya? Oh gitu, iya sudah punya 5 anak. Jadi ketika putusan hakim itu sudah disampaikan, jadi saya langsung diberi amanah oleh hakim, Ibu tolong yang anak usia 13 tahun ke atas itu sampaikan ikut bapak atau ikut umi. Kalau yang di usia di 13 tahun ke bawah itu memang hak asuh itu wajib ke saya. Iya. Jadi amanah yang disampaikan itu saya tidak menutup untuk anak asuh supaya ada di saya semua, tidak. Saya panggil anak kebetulan waktu itu yang usia 13 tahun ke atas itu 3 orang. Iya. 3 orang saya panggil semuanya. Dan yang pertama itu mau masuk kuliah waktu itu. Sehingga yang pertama mau masuk kuliah. Iya, mau masuk kuliah. Terus ketika apa kata yang mau masuk kuliah saat itu? Bukan sih, sudah kuliah tapi baru masuk, itu yang pertama itu. Ya. Jadi ketika saya panggil, dia itu menyampaikan seperti ini, Umi, tentunya ketika anak 5 itu, Umi itu dididik sendiri,
pasti Umi atau akan berat dari segi mendidik dan juga biaya. Ya. Tapi seandainya, mohon maaf pemirsa, ini saya hanya cerita. Jadi masa lalu saya itu tidak untuk menjelekkan, tapi mohon maaf ini sebagai motivasi saja. Jadi ketika anak saya menyampaikan seperti itu, saya menyampaikan ke anak-anak, tolong anak-anak ya, kalau misalnya kamu nak memang berat untuk tinggal sama Umi, silahkan pilih. Tapi yang anak saya yang pertama itu menyampaikan, Umi, tapi kalau saya misalnya ikut Bapak, kita mau jadi apa? Seperti itu. Ya. Tapi mohon maaf, saya tutup namanya siapa dan sebagainya, saya tutup. Dengan perkataan yang seperti itu menjadi motivasi saya waktu itu, saya sampaikan kepada anak-anak, tolong nak ya, Umi kasih waktu untuk bisa membesarkan anak-anaknya Umi yang 5. Dan anaknya Umi juga harus ada timbal balik, dalam arti punya tanggung jawab sendiri. Ya. Harus bertanggung jawab, satu, tanggung jawab pada Allah. Saat itu di rumah memang tidak ada orang lain kecuali ibu dan 5 anak itu. 3 orang anak. Tidak ada pembantu. Tidak ada. Jadi saya sampaikan. Yang 2 bersama 3 anak ya? Iya, 3 anak yang 2 saya sudah. panggil itu, yang saya panggil yang sudah Oh, usia yang 13 tahun ke atas. Ya. Jadi tolong nak, anaknya Umi harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ya. 1, tanggung jawabnya kepada Allah, kewajibannya. Maksudnya bukan tanggung jawab, kewajiban. Harus melaksanakan kewajibannya itu. 1, kewajiban dirinya kepada Allah. Jadi ketika waktunya sholat, ya sholat. Nah, jangan sama Umi. Ya. Umi itu sudah bebannya berat. Ya. Jadi ketika adzan berkumandang, ayolah mohon kepada Allah. Itu kewajiban kepada Allah. 2, kewajiban kepada dirinya sendiri. Dalam arti untuk kesehatannya, apa yang ada di meja makan itu halal. Ya, saya sampaikan. Tolong jangan pilih-pilih makanan. Dinikmati itulah adanya. Jadi kemampuannya seperti itu. Setelah itu saya sampaikan juga kewajiban kepada diri sendiri itu di samping terkait dengan kesehatan juga terkait dengan pendidikan. Ayo belajar yang rajin anaknya Umi, sehingga Umi itu tidak berat mikir harus ketika anaknya Umi salah pergaulan, akhirnya Umi yang mumet itu seperti itu, sehingga anak-anak itu mengerti. Dan alhamdulillah sampai hari ini anak saya yang 5 itu pergaulannya ya alhamdulillah lancar-lancar saja, lurus-lurus saja. Dan bahkan karena ini terkait pendidikan, saya sudah yang pertama itu sudah mengantarkan anak saya menjadi perwira angkatan udara. Sebentar, saya potong dulu, Bu. Ya. Kembali ke 2011, berarti anak yang usia 13 tahun ke atas, yang 3 orang itu tetap memilih bersama ibu. Iya. Tidak ada satupun yang ke dan bapak ya. Dan itu tidak dipaksa oleh saya, dia sendiri yang. Iya, jadi ditawarkan, tapi mereka tetap memilih bersama ibu. Benar. Sampai sekarang masih tetap. Iya. 5 anak masih bersama ibu. Ya, sekarang tinggal 4 orang karena yang pertama anak saya meninggal. Kebetulan. Yang nomor berapa itu? Yang pertama. Yang pertama. Iya. Namanya Ahmad Fairuz Siddiqi. Dia itu lulusan Brawijaya. Kebetulan dia ikut Dikma PPK, diterima dan di Angkatan Udara. Jelasnya apa itu? Dikma PPK itu kalau sekarang itu dikenal dengan perwira karir. Jadi dari SMA ikut tes TNI, nah itu namanya Dikma PPK kalau TNI. Kalau yang kepolisian mungkin perwira karir kalau tidak keliru. Iya. Diterima setelah dia itu menjalani pendidikan selama 7 bulan. Di detik-detik terakhir mau pelantikan kurang 40 hari, anak saya dipanggil Allah. Karena ada penyumbatan, pecah pembuluh darah karena ada penyumbatan di otaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Berarti anak yang pertama sekarang sudah tiada, Ya, sudah ibu tiada. tinggal bersama Empat empat orang orang anak, ya. anak. Tahun berapa persisnya anak pertama meninggal? Yang persisnya itu di bulan April tahun 2019. April 2019, tapi sebelum Covid dia meninggalnya. Ya. Ya. 2011 pisah, Ya, 2019 anak pertama meninggal. 40 hari sebelum dilantik Iya. menjadi perwira. iya benar. Tapi wisuda juridnya saya sudah hadir di Magelang waktu itu. Jadi kurang 1 bulan, kurang 2 bulan ya. Jadi wisuda jurid sudah saya hadiri waktu itu anak saya ikut hadir bagaimana dia menjadi seorang perwira. Ketika itu menyampaikan dia lewat telepon ke saya, Umi saya ini bagian senjata katanya gitu. Jadi barisan karena banyak ada yang PBB, ada yang aksi-aksinya itu beda-beda waktu itu. Anak saya katanya di bagian senjata. Saya ada di nomor 3 di depan dari kiri gitu. Jadi saya memang fokus anak saya karena memang waktu wisuda jurid itu orang tua tidak diperkenankan untuk ketemu sama anak dulu. Baru setelah aksi dan sebagainya baru dicari anaknya. Saya waktu itu ketika turun ada seorang MC waktu itu menyampaikan, tolong ibu cari putra putrinya katanya. Ini sudah menjadi anak negara. Betapa bangganya Pak waktu itu saya Pak. Jadi anak saya sudah menjadi anak negara. Iya. Di puncak bangganya kemudian. Ya di dulu Pak. Ketika ketika dicari, saya mencari anak saya karena sama semua. Pakai mukanya itu dicorang-coreng itu seperti itu. Pakai seragam jadi tidak kelihatan mana anak saya dicari Pak, lama saya nyari. Ketika ketemu terharulah. Dan saya diberi kesempatan waktu itu 2 hari untuk dibawa pulang. Ya. Jadi tolong anak negara ini jaga, seperti itu MC-nya menyampaikan. Anak negara ini jaga supaya tidak pokoknya intinya harus dijaga. Ketika dia berangkat ke Pamekasan bersama saya, pulangnya tetap seperti itu. Gitu. Harus menjaga anak negara ini. Betapa bangganya Bapak Ustadz Ainur saya waktu itu ketika anak saya jadi anak negara. Tapi setelah dipanggil oleh Allah, diantar oleh para perwira dari Magelang itu. Oh, meninggalnya di mana Bu? Di Magelang, di rumah sakit Magelang. Jadi pada waktu itu ada berarti sudah selesai 2 hari kembali lagi ke sana. Iya. Setelah itu ada kegiatan napak tilas Panglima Sudirman. Dia ikut tapi di ambulan karena sudah sakit kepala. Sampai dia selesai napak tilas itu selesai jalan kaki sekitar 5 kilo mungkin ya, saya kurang tahu waktu itu. Karena belum sembuh langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu dia hanya didiagnosis sementara masih cipalgi katanya, sakit kepala. Karena setelah diobati dia itu sembuh. Sehingga dari UGD dia masuk ke ruang rawat inap. Nah ternyata di jam 2 dini hari dia kambuh yang sangat, sehingga sangat sakit kepalanya itu akhirnya dokter jaga itu nelpon ke dokter spesialisnya yang menangani tadi pagi itu di UGD, katanya suruh CT scan, ternyata pecah di pembuluh darah di otak itu sudah meluas. Gitu. Ya. Berapa hari di rumah sakit saat itu? Tidak berapa hari Pak Ustadz Ainur, karena jam 2 dia itu kambuh yang sangat. Terus jam 6 pagi dia itu sudah hilang ingatannya, jam 7 pagi meninggal. Subhanallah. Pada saat itu ibu sedang berada di puncak bahagianya ya. Tentu saja. Sedang bangga-bangganya. Ya, bahkan ketika berita kematiannya dia itu saya tidak tahu banyak orang yang tahu di luar kalau anak sudah meninggal, tapi saya belum tahu. Karena berita itu yang resmi itu yang ke Kodim Pamekasan itu disampaikan,
Dari Kodam itu baru ke sana Oh, saat itu menyampaikan ke ibu saya. udah pegang HP? Ada, tapi karena itu waktu itu karena begini Tat Ainur, saya kebetulan karena single parentnya, semua yang bisa saya kerjakan untuk menghasilkan uang itu saya kerjakan. Ya. Waktu itu saya masih pagi itu menyiapkan untuk makan sehabis belanja, untuk menyiapkan bagi teman-teman di bagian haji, waktu itu saya masih di haji, makan siangnya. Nah, jadi habis dari pasar, jadi saya sibuk sendiri. Ada pembantu juga yang membantu, juga anak saya masih kemas-kemas untuk berangkat ke kantor gitu. Tapi setelah Waktu itu ibu belum dengar bahwa belum. ini ya, Ya, belum. baru dapat kabar anak sudah meninggal Itu ya dari utusan dari dari Kodim Kodim Pamekasan. itu, Ya. disampaikan langsung. Langsung ke rumah. Jam berapa itu? Itu saya mau ke kantor sekitar 7:30. Gimana perasaan ibu saat itu? Jadi ke kantor atau tidak perlu dijemput ke Magelang Ya gitu? Allah. Tentunya waktu itu saya hanya pasrah, Pak Eno. Jadi memang tentunya kehilangan itu saya teriak yang sekencang-kencangnya sudah saya. Itu teriak. Tapi ternyata dari pihak Kodim itu bisa menenangkan saya. Cuman ketika itu saya tidak ada punya pikiran lain. Ya Allah berikan kekuatan saya, berikan kesabaran. Karena saya ingin mengantarkan anak saya menghadap Allah itu dalam keadaan sempurna. Dalam arti saya bisa menyucikan dia. Juga saya ikut menyolatkan sehingga anak itu sempurna. Tidak ketika saya akan tidak kuat dan tidak diberi kesabaran oleh Allah, tentunya waktu itu saya mesti ambruk lah, pingsan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan memberikan kemampuan kesabaran ya, ya. ibu ya. Ya seperti itu. Pada saat itu di prosesi pemakamannya dimakamkan di mana? Kebetulan saya ini tinggal di Jalan Asta Barat. Jadi Jalan Asta Barat ya memang itu penguburan umum. Oh iya Ya. betul. Di Penguburan sana ada umum, pemakaman umum ya. Ya. Nah, Saat pemakaman Bapak datang. saya masih belum cerita itu. Jadi ketika ada yang bagian penggali kubur di sana itu menyampaikan ke saya, mau taruh di mana Nyai putranya gitu. Saya sampaikan, tolong carikan tempat ketika saya buka pintu saya melihat. Ketika buka jendela saya melihat. Oh, rumah ibu bersebelahan dengan pemakaman umum. Saya minta ke bagian penggali kubur itu supaya saya melihat terus anak saya itu. Iya, tiap baru buka pintu kelihatan makamnya sudah. Kuburannya, ya. Dan alhamdulillah dapat pas di depan rumah saya itu ada yang masih kosong, alhamdulillah bisa ditempati sama anak saya. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Oh iya. Mohon maaf Tat Ainur, karena saya sudah tidak berpikir ke sana sudah. Untuk memberitahu saya sudah tidak tahu juga. Iya. Cuman di grup Kemenak itu ada familinya yang jadi guru di Minkonang. Karena informasi itu tahu, akhirnya dia menyampaikan ke saudara-saudara yang lain. Dan bahkan ada yang dari Sumenep itu omnya hadir, bukan om anak saya, tapi Omnya suami ya, iya, mantan mantan suami suami itu. Jadi ya lengkap lah. Jadi ikut menyaksikan bagaimana anak saya datang sampai dikubur sampai selesai baru dia pulang. 2019 berarti sebelum Covid ini ya Bu ya? Belum. Sebelum Covid. Kebetulan bulan April waktu itu. Baik. Apa yang membuat Ibu terus bertahan? Karena begini, pernah ada teman Kemenak itu ketika saya bulan puasa, saya tetap itu jemput anak, mengantarkan anak, dan itu bukan hanya satu orang yang semuanya yang 4 anak itu saya jemput. Jadi saya harus ke Al Irsyad, saya harus ke Nurul Hikmah, setelah itu saya harus ke SMK 3.
Ya. Jadi waktu istirahat saya yang 1 jam itu, jam 12 sampai jam 1 itu memang untuk dimanfaatkan untuk muter jemput anak. Bahkan kalau yang sore itu saya mengantarkan ketika bukan bulan puasa, saya mengantar bekalnya karena sore rata-rata. Memang Oh, buka puasa di enggak, kalau tidak puasa itu kan sore. Jadi saya jam 12 sampai jam 1 itu mengantarkan bekalnya anak-anak saya yang 4 itu. Jadi muter. Sampai ada teman yang menyampaikan seperti ini, Ibu sekarang puasa, sampean kok kayaknya susu, naik sepeda motor, dan keluar jemput anak dan semua. Apa sih resepnya gitu ya? Sampai nanya ke saya, vitaminnya apa yang sampean minum? Saya sampaikan, Bu Nur, kebetulan itu Bu Nur namanya, Bu Nur. Vitamin saya itu 5 anak saya itu. Itu yang membuat ibu Ya, tetap bertahan, jadi, tetap kuat. Ya kebetulan masih yang pertama belum meninggal masih kuliah itu. Jadi 4 anak yang ada di rumah itu saya berjuang sendiri, ngantarkan untuk sekolahnya, ngantarkan bekalnya, menjemputnya. Alhamdulillah dengan kekuatan Allah saya bisa yang Allah berikan kepada saya. Jadi vitamin anak saya itu ya 5 orang anak saya itu yang membuat saya tetap. Seandainya 4 orang anak itu melihat podcast ini, apa pesan-pesan ibu? Saya hanya berpesan kepada anak-anak saya, jadilah orang yang berguna. Karena kalau hanya berguna kepada dirinya sendiri, itu kurang. Tapi kalau bermanfaat kepada orang lain, insya Allah itu yang diharapkan oleh Allah. Sebagai hamba Allah yang berguna kepada orang lain, itu akan lebih bermanfaat. Baik, mudah-mudahan tercapai dan mudah-mudahan didengar oleh anak-anak ibu. Selama puluhan tahun bekerja di Kemenak itu, bermitra dengan teman-teman yang notabene-nya pekerjaannya, pendidikannya lebih tinggi. Ada enggak satu peristiwa yang paling berkesan selama 37 tahun 5 bulan itu? Karena begini ya Tata Enor, saya kebetulan walaupun ijazah saya sarjana, bukan sarjana, masih SMA. SMA ya. Tapi saya salah satu orang yang aktif ya. Sejak saya menjadi pegawai di Departemen Agama waktu itu 89, langsung saya dipanggil ketika ada Hari Amal Bakti. Waktu itu saya ditunjuk menjadi pengibar bendera. Ya. Sukses jadi pengibar bendera, akhirnya diganti oleh Nakman karena harus pakai rombongan yang banyak itu. Ya. Diganti, tapi saya tidak berhenti di situ, saya menjadi MC-nya. Nah, Geser tugas ya. geser tugas, tapi tetap. Jadi saya itu bahkan sampai 2023 masih tetap menjadi petugas di Hub Kemenak itu. Jadi skill yang saya gali, kemampuan saya gali. Tentunya saya tidak minder karena kemampuan saya itu dalam arti sama dengan mereka yang sarjana, ya. Juga sering tukar pikiran sama mereka. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak saya ketahui, apa itu bahasa-bahasa yang baru-baru itu, saya pakai karena Android HP itu ada googling, ya. Jadi saya manfaatkan itu sambil belajar di situ. Jadi ketika ada ada materi yang tidak saya ketahui apa sih itu, langsung saya googling. Nah, dengan itu mungkin saya bisa mengimbangi mereka karena sekarang ilmu itu tidak hanya lewat pendidikan formal,
tapi bisa cari kita ilmu itu di luar ya. Ya. Terutama sekarang ada HP Android tidak hanya dimanfaatkan untuk YouTube lihat drakor atau drajin yang biasa sekarang, walaupun saya juga suka ya. Tapi ketika ada ilmu-ilmu yang harus saya gali, saya pasti googling di HP saya gitu. Ya, dari itu Ibu bisa survive ya, Ya. bisa bertahan, bisa adaptasi. Benar. Jadi tidak hanya di pendidikan formal saja kita mencari ilmu, dimanapun bisa kita mencari ilmu. Baik, bulan depan Ibu sudah pensiun. Ya. Tentunya akan meninggalkan sekian banyak kesibukan yang biasa dilakukan di kedinasan. Ya. Apa kira-kira yang akan Ibu rindukan ketika sudah menjadi pensiun ASN? Kalau rindunya tentunya bergaul dengan teman-teman, bahkan ketika saya bertugas di haji belum bersentuhan dengan para penyuluh Ya. di Kemenak Kabupaten Pamekasan itu, dan sejak saya dipindah dari haji dipindah ke Bimas, ya saya hanya melihat saja teman-teman ini karena tidak kenal saya. Waktu itu masih PTT ya Pak ya, masih kontrak ya. Masih Apa istilahnya itu? non PNS. Non PNS ya, non PNS. Ya hanya melihat Bu Liso itu seperti apa sih orangnya, mungkin seperti itu. Ya istilah saya itu kalau kepada teman-teman dipandang sebelah mata lah. Ya. Takut kalau lihat Bu Liso. Ini siapa ini? Jadi saya sampaikan pada teman-teman itu, ternyata setelah kami sering berinteraksi dengan para penyuluh dari kegiatan, juga telepon-teleponan, curhat-curhatan, ternyata itu sekarang sudah terbangun chemistry itu dengan para penyuluh. Makanya apa sih yang bisa saya berikan kepada adik-adik penyuluh ini? Jadi ya tentunya kenangan-kenangan itu tidak bisa dilupakan. Yang saya rindukan tentunya silaturahmi itu tidak hanya terputus di ketika saya sudah purna di akhir bulan Juli, tanggal 31 Juli saya terakhir, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman penyuluh tetap berkomunikasi dengan saya ya. Silaturahmi itu tetap saya ingin bangun dengan mereka ya. Karena begini terus terang Tat Ainur, saya itu tidak bisa hanya tinggal diam di rumah. Jadi saya paling jenuh bekerja di lingkungan domestik rumah itu. Saya kepengennya memang di luar, sehingga saya kesibukan yang sudah disiapkan ini apa menghadapi masa pensiun ini? Saya itu mulai 2016 mungkin ya, ketika saya di haji, saya kebetulan sering diundang untuk menjadi pemateri di manasik haji itu, sekaligus saya jualan Tatinur, saya manfaatkan. Jadi mobil saya itu saya isi dengan barang-barang terkait dengan keperluan jamaah yang akan melaksanakan haji. Ya Alhamdulillah, katanya orang-orang itu menyelam sambil minum air katanya. Ya, jadi di situ saya bisa memberikan materi kepada jamaah haji dan sekaligus juga jualan keperluan dari jamaah haji. Nah sejak itu, karena memang mungkin salah satu saya jualan itu bukan kebutuhan sebetulnya, memang sudah dari keturunannya dari umi saya itu memang pedagang. Nah akhirnya mungkin juga turun ke saya dan alhamdulillah saya kok seneng gitu menjalani itu. Setelah itu saya juga buka kopi yang kopi keraton. Kopi keraton. Iya, yang awalnya itu sebetulnya ini bukan sudah diproduksi massal ya. Sudah alhamdulillah, label halnya sudah, IRTP-nya sudah, yang dari Dinkes sudah. Jadi kemasannya sudah saya packing lumayan bagus pakai aluminium foil ya. Bahkan yang banyak sudah yang menikmati kopi keraton itu termasuk teman adik saya yang ada di Brunei Darussalam. Luar biasa, mudah-mudahan tambah lancar ke depannya. Amin. Tambah barokah tentunya. Ya. Sekarang yang anak 4 itu di rumah semua atau Iya, masih kumpul dengan saya 4 orang itu. Tapi yang
nomor yang dua orang itu Ada di rumah. sudah bekerja, walaupun sekarang masih anak saya yang nomor 3 itu masih kontrak dengan PUPR terkait dengan pengairan sawah, pembangunan pengairan sawah. Ada sekarang Yang tugasnya dua di sudah Waru. bekerja, Ya. yang duanya masih di rumah ya, Iya, kuliah. di rumah. Yang terakhir anak saya yang bungsu itu kebetulan kemarin hari Rabu itu sudah membayar untuk skripsi, ujian skripsinya. Oh, Jadi di saya mana itu, pernah Bu? tugas di Universitas Madura. Yang kakaknya? Yang kakaknya ya sudah juga. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan harapan-harapan Ibu terhadap keluarga dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Mohon doanya Ustaz. Dimudahkan. Juga tentunya juga doa ini luar biasa. Saya harapkan juga kepada para pemirsa Harmoni ya. KUA Larangan Pamekasan ini bisa juga mensupport dengan doa. Walaupun itu doa saya tidak ketahui, insya Allah itu akan menambah kekuatan kepada saya. Pesan Ibu terhadap ASN, teman-teman yang akan Ibu tinggalkan ini, terutama teman-teman yang masih baru-baru. Tentunya saya harapkan, saya hanya memberikan saran, karena Bu Holiso itu bukan siapa-siapa di Kemenag, hanya seorang staf yang diberi tugas oleh negara mulai dari tahun 1989 sampai di 2026 di akhir bulan Juli ini. Tentunya saya berharap karena Kemenag itu adalah terkait dengan layanan kepada masyarakat. Tetap semangat melayani umat sehingga apa yang pelayanan kita yang maksimal itu insya Allah akan ada tambahan nilai dari Allah sehingga Allah itu akan selalu memberikan jalan kepada kita. Tidak termasuk bagi orang-orang yang dibuntukan pikirannya, jalannya, karena itu kurang melayani kepada masyarakat. Insya Allah dengan hati yang ikhlas, saya sendiri sudah menjalani itu ketika saya di 2016. Ada sampai teman-teman itu ketika ada pemberangkatan 2015 ya. Waktu itu ada teman yang menyampaikan kepada saya, Ibu kok sampai totalitas ya untuk membantu jamaah haji. Insya Allah rasa ikhlas itu Allah itu memberikan hikmah, memberikan hadiah kepada saya. Dan tahun depannya di 2016 saya menjadi petugas haji PPIH Arab Saudi selama 60 hari di Kota Makkah. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu karena waktu ini sudah siang. Cukup ya? Iya. Pemirsa Studio Harmoni, siang ini kita tidak hanya mendengarkan cerita, kita tidak hanya bincang-bincang tanpa guna. Siang ini kita telah mendengarkan inspirasi yang luar biasa dari seorang perempuan luar biasa yang tentunya tidak mudah melewati semua etape kehidupan yang telah diceritakan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua yang diceritakan tadi, mendapatkan kita bisa mendapatkan hikmahnya, mengambil inspirasi yang ada di dalamnya, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat lagi terhadap yang lainnya, lebih berintegritas dan lebih bermanfaat. Terima kasih Ibu Hajah Kholisoh. Mungkin Ustaz sebelum Ainul ditutup ada yang mau disampaikan? Ya, untuk teman-teman Kemenag khususnya dan semua yang mendengarkan program Harmoni ini, tetap semangat, tetap berjuang karena kita itu
batas pengabdian itu tidak hanya di pensiun, tapi walaupun sudah purna, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bermanfaat kepada orang lain. Amin, 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 amin. Terima kasih Ibu, terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya sampaikan terima kasih. Dari saya sebelum diakhiri, jabatan pasti akan selesai, masa kerja pasti akan berakhir, tapi integritas yang akan tetap dikenang. Itulah kata-kata siang ini. Terima kasih pada semuanya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.